Oke, kita lanjut ke pertemuan yang kedua, yaitu lanjutkan pembahasan kemarin, yakni tujuan daripada hadis adalah salah satunya untuk menjaga keaslian hadis supaya tidak ada yang memanipulasi hadis. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa ada orang yang berani memanipulasi hadis, baik dia memanipulasi matanya, memanipulasi sanadnya. Nah, jadi kita flashback terlebih dahulu bahwa asal mulanya terjadi hadis-hadis palsu ataupun ada orang-orang yang memasukkan hadis, memanipulasikan hadis. Ini ada pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada tahun ke-40 Hijriah. Pada masa itu terjadi perpecahan politik antara kaum Ali, Muawiyah dan kaum Khawarij. Dari situ telah terjadi perpecahan kelompok, perpecahan golongan. Sehingga mereka menginginkan dari pihak mereka yang menjadi pemimpin, menginginkan dari pihak Ali, menginginkan dari pihak Muawiyah dan kaum Khawarij, sehingga mereka berdalih dengan ayat dan Al-Quran siapa yang lebih cocok untuk menjadi pemimpin. Kemudian di sana mereka tidak menemukan ayat yang lebih spesifik, tidak menemukan hadis yang lebih mendukung kepada keinginan politik mereka. Nah, dari situlah mereka berani membuat hadis-hadis sesuai keinginan mereka. Maka alasan pertama terjadinya hadis palsu, terjadinya manipulasi hadis adalah pada masa Ali bin Abi Thalib tahun ke-40 Hijriah. Maka alasan pertama yaitu kepentingan politik. Ini memang sudah terjadi pada masa yang sangat jauh dengan kehidupan kita sekarang. Bayangkan saja, kenapa hari ini masih banyak orang yang melandaskan agama demi kepentingan pribadi, demi kepentingan politik. Tidak jauh daripada itu, memang sudah habitat manusia. Mereka berani melakukan apa saja, menghalalkan segala cara untuk bisa terpenuhi keinginan mereka. Pada kasus ini terjadi manipulasi hadis, terjadi pembuatan hadis palsu. Ini disebabkan oleh kepentingan politik oleh satu kaum. Kemudian Abu Yazid Al-Qasim di dalam karyanya itu menuliskan ada beberapa faktor lain terhadap terjadinya pemalsuan hadis. Di antaranya adalah untuk merusak akidah. Ada juga sebagian orang yang memalsukan hadis adalah untuk merusak akidah yang sudah tertanam di dalam masyarakat. Ada juga karena fanatik golongan. Mereka sangat fanatik kepada satu golongan. Mereka sangat fanatik terhadap golongan yang mereka sukai, sehingga mereka berani membuat hadis palsu. Mereka berani mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, karena menginginkan keuntungan pribadi, seperti yang kita katakan tadi bahwa demi mendapatkan keuntungan pribadi mereka rela menghalalkan segala cara. Bahkan mereka bisa memasukkan hadis, membuat manipulasi terhadap apa yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, ingin mencari popularitas. Dia ingin membaca hadis, tetapi hadis yang dia baca adalah hadis hasil daripada karyanya sendiri. Hadis yang dia baca adalah sesuai dengan keinginan masyarakat. Hadis yang dia baca adalah sesuai dengan kebutuhan dirinya sendiri. Maka inilah salah satu faktor bahwa kenapa orang sangat berani memanipulasi hadis. Ya, salah satunya adalah mencari popularitas. Kemudian kebanyakan daripada orang-orang yang berani memanipulasi hadis adalah ingin merusak Islam dari dalam. Orang Islam, cara merusaknya adalah dengan cara Islam itu sendiri. Kita pernah mendengar satu peribahasa, jika ingin merusak Islam, maka bukan dengan cara berperang, bukan dengan cara memasukkan agama lain kepada Islam, tetapi buatlah Islam terpecah belah sehingga mereka hancur dengan keislamannya, sehingga Islam yang mereka anut adalah menjadi agama yang simpang siur terhadap mereka karena kerusakan yang mereka alami, karena perpecahan yang telah dilakukan oleh sebagian kaum. Pelaku kerusakan ini ataupun yang membuat propaganda ini adalah mereka yang tujuannya adalah merusak Islam dari dalam. Mereka adalah para zindik yang ingin merusakkan Islam dari dalam. Mereka terlihat seperti orang alim, tetapi tujuan mereka pada adalah untuk merusak Islam itu sendiri.
Kemudian kita lanjut ke dalam bagaimana cara kita menyikapi hadis palsu. Nah, perlu kita ketahui bahwa peran dalam menyikapi hadis palsu ini adalah ada tiga peran, ataupun kita membutuhkan tiga peran. Peran yang pertama adalah para penyebar. Jadi penyebar ini adalah termasuk adalah para pendakwah, dai, kiai, ataupun para ustaz. Mereka lah ini yang akan menyebar hadis. Maka untuk peran yang pertama yaitu terhadap para orang-orang yang memiliki panggung terhadap di lingkungannya, mereka memiliki panggung dalam berkhutbah, ada tempat mereka untuk ceramah, ada kajian yang bisa mereka bahas tentang ilmu-ilmu hadis. Maka di saat dia ingin menyampaikan hadis, niatkan dalam hatinya untuk menyebarkan ucapan Rasulullah, sehingga di saat menyebarkan ucapan Rasulullah mereka akan mencari ucapan yang valid bahwa itu adalah ucapan Rasulullah. Mereka akan lebih selektif dalam memilih mana yang benar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka akan melihat kesalahan hadis. Nah, jika ketentuan ini tidak dimiliki oleh seorang pendakwah ataupun penyebar hadis, maka mereka harus bertanya kepada para ahlinya. Mereka harus bertanya kepada para ahli hadis, yaitu ulama-ulama hadis, ataupun kepada guru-gurunya yang mengerti tentang hadis. Para penyebar, para pendakwah ini tidak hanya bisa menyebar via online, tidak hanya bisa menyebar lewat dakwah ataupun khutbahnya, tetapi mereka juga bisa menyebar via online, juga bisa menyebar via offline secara langsung berhadapan dengan para jamaah, juga bisa melakukan secara majlis ataupun dakwah yang sudah biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Ini peran yang pertama, yaitu peran para penyebar. Sedangkan peran yang kedua adalah para penerima, yakni orang-orang yang mengkonsumsi hadis, orang yang mendengar hadis, baik itu didengar dari mimbar dakwah, mimbar khutbah, ataupun didengar dari kajian-kajian. Maka terhadap orang yang menerima hadis, ini juga dituntut untuk memeriksa hadis tersebut. Jika dia sanggup, jika dia tidak sanggup untuk memeriksa, melihat mana apakah hadis itu sahih atau tidak, apakah hadis itu benar yang disampaikan itu adalah hadis Nabi ataupun bukan. Jika mereka tidak sanggup, maka mereka juga harus bertanya kepada para ahlinya. Mereka harus bertanya kepada para ulama. Ulama inilah yang menjadi petunjuk bagi mereka, baik kepada penyebar ataupun kepada penerima. Kemudian ulama ini menjadi posisi guru. Ulama inilah rujukan baik penyebar ataupun penerima. Maka ulama adalah guru dari penyebar dan guru daripada penerima. Sehingga guru juga memiliki peran penting dalam menyikapi hadis-hadis palsu. Di antaranya apa yang bisa dilakukan oleh guru, apa yang bisa dilakukan oleh ulama adalah menyampaikan bahwa bahayanya hadis palsu. Yang kedua, harus mereka sampaikan, yang mereka sampaikan hadis itulah hadis yang sahih. Kemudian mereka bisa membuat kajian tentang ilmu hadis untuk menjawab tantangan-tantangan terhadap ilmu-ilmu hadis. Maka yang menjadi kesimpulannya adalah jika kita punya kekuasaan dalam menyebar dakwah, dalam berdakwah, kita bisa menyebar hadis, kita bisa menyebar ayat, maka pilihlah hadis-hadis yang sahih. Jika kita menyebar ayat, maka pilihlah ayat yang sudah kita pahami tafsirnya, bukan hanya sebatas membaca Al-Quran langsung menerjemahkannya. Dan jika kita tidak sanggup untuk memilih hadis yang sahih, kita kembali kepada ulama. Begitu juga kita yang mendengar hadis, kita juga harus bertanya kepada ulama. Karena apa? Karena ulama mengatakan bahwa faida usnida syai'un fi ghairi aliyah fantasiru sya'ah. Apabila sesuatu urusan disandarkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jika hadis ini disampaikan oleh orang yang tidak memahami hadis, maka akan hancurlah kualitas ataupun kredibilitas sebuah hadis. Begitu juga jika sebuah hadis disampaikan kepada orang yang tidak bisa menerima, yang tidak paham tentang apa itu hadis, maka hadis yang disampaikan oleh orang yang paham hadis juga tidak akan terkonsumsi kepada penerima yang tidak memahami apa itu hadis. Maka inilah beberapa poin yang bisa kita petik di sini. Yang pertama, kenapa ada orang yang berani memanipulasi hadis. Yang kedua, asal mula daripada hadis palsu ataupun hadis terjadinya hadis palsu.
Kemudian bagaimana cara kita menyikapi hadis palsu? Ada 3 peran. Yang pertama peran penyebar, yang kedua peran penerima ataupun pengkonsumsi, yang ketiga adalah peran ulama. Ulama di sini menjadi penegah. Nah, penengah antara penyebar dan penerima. Maka ingat apa kuncinya? Apabila suatu perkara, apabila sesuatu pekerjaan disandarkan, tugaskan kepada bukan ahlinya, maka pekerjaan itu akan rusak. Maka kita harus tahu posisi kita sebagai apa. Kita harus sadar apa profesi kita, sehingga kita tidak mengambil profesi orang lain, sehingga kita tidak mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Jika kita kerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan, maka pekerjaan tersebut akan hancur. Nah, moga-moga bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.